So, hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Pieces of Chenny Clinic. Kenalin, aku Chenny dan hari ini aku akan membahas tryout kelima paham MiFi pada tahun exactly 2025. Nah, ini merupakan video part 2 ya dari subtes PBM yang akan aku bahas, yaitu aku akan membahas nomor 17 sampai 20. Buat yang mau lihat pembahasan nomor 1 sampai 4-nya itu sudah aku upload ya di YouTube. Jadi bisa dicek. Nah, kenapa soal sebelum-sebelumnya itu dilewati? Karena menurutku ini soal yang benar-benar aku ya secara pribadi harus dijelaskan ulang lagi agar stick di long term memory. Nah, sebelumnya aku juga ingin berterima kasih kepada salah satu pengguna Twitter atas nama Case Trafal karena telah memberikan PDF ini secara cuma-cuma. Okay, that is all for the introduction. So let's just get into the daging. Asik daging. Nah, untuk nomor 17 ini menanyakan, kesalahan penulisan kata depan terdapat pada kalimat nomor. Nah, mungkin di sini ada masih beberapa ya yang awam tentang kata depan. Apa sih sebenarnya itu kata depan? Nah, mungkin aku langsung aja kasih contoh. Kata depan itu misalnya di, ke, seperti itu ya. Lalu kita ada juga dari. Nah, ini aku lihat dari Kemendikbud, di, ke, dan dari. Cuman itu aja ya. Nah nanti teman-teman buat yang mau tahu apa kata depan, tanda baca, etc. Nanti bisa ajak ke web EYD 5 dari Kemendikbud. Nah, itu jujur sangat membantu di konteks PBM ini. Nah, jadi kata depan ini contohnya itu adalah di, ada ke, dan ada juga dari. Nah, sekarang ditanya kesalahan penulisan kata depan. Artinya bisa jadi itu karena nggak nyambung, bisa jadi karena itu bukan kurang tepat gitu kan ya. Tapi kan di sini kita pahami bahwa konteksnya itu adalah kesalahan penulisan. Jadi pertanyaan yang krusial itu adalah disambung atau tidak. Nah, semoga teman-teman sebelumnya sudah tahu beberapa hal. Misalnya ada verba nih. Verba sama kata depan itu ya, imbuhan sama kata depan itu berbeda. Misalnya, dipukul beda sama dengan dipasar, gitu kan ya. Nih, dipukul sama di spasi pasar. Pembedanya itu adalah di spasi. Karena setiap kata depan di ke dari itu dia dipisah dari kata yang mengikutinya. Oke? Jadi ini kata ini imbuhan ya, sedangkan ini adalah kata depan. Kata depan itu selalu dipisah. Jadi kita langsung aja lihat dari kalimat yang pertama. Nah, ini udah langsung dikasih jackpot. Di balik gemerlap dunia pendidikan di Indonesia, tersembunyi luka kelam yang menggerogoti generasi muda. Titik dua, bullying. Nah, kenapa di sini ada titik dua? Karena basically dari titik dua itu adalah digunakan sebagai akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan perincian atau penjelasan. Jadi, ini merupakan akhir dari pernyataan yang lengkap. Nah, misalnya gini, tersembunyi luka kelam. Apa luka kelamnya? Yaitu bullying. Dan pas bullyingnya itu sudah di akhir kalimat. Makanya diperbolehkan menggunakan titik dua. Semoga dapat dipahami. Kita lihat sekali lagi di mana kesalahannya dibalik. Apakah ada verba namanya balik? Ada, tapi kita lihat konteksnya. Di balik gemerlap dunia pendidikan. Apakah dunia pendidikannya itu dibalik gitu kan ya? Tidak kan? Sehingga sebenarnya konteksnya itu adalah di balik dunia pendidikan. Ya. Ini adalah yang benar. D-nya itu dipisah. Sehingga kita langsung tahu bahwa yang salah itu adalah nomor 1. Nah, lalu di sini sudah benar ya teman-teman, di Indonesia. Sudah benar. Oke. Di sini kalau misalnya kita mau lihat contoh lain seperti let's say
pada. Tapi pada bukan ya. Dari. Nah, meningkat dari 21 bla 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 bla. Nah, jadi itu ya. Kita langsung tahu bahwa kesalahannya itu terdapat pada nomor 1. Oke, langsung aja kita lagi ke soal nomor selanjutnya. Alasan ketidakefektifan kalimat 3. Kita tandai terlebih dahulu agar lebih mudah. Alasan ketidakefektifan kalimat 3. Kalimat 3 itu yang mana? Yang ini. Berdasarkan hasil riset Kemendikbudristek pada 2022, mengungkapkan bahwa 36,1% mengalami bullying baik verbal maupun fisik. Apa alasan ketidakefektifannya? Pertama, kita bisa kalau nggak tahu nih ya, alasan kenapa tidak efektif itu kan ada banyak. Tapi pertama-tama coba kita analisis pola kalimatnya. Berdasarkan hasil riset Kemendikbud pada 2022, itu merupakan unsur keterangan, ya kan? Unsur keterangan ini, keterangan. Lalu kita lanjut di sini mengungkapkan bahwa ini adalah predikat. Nah, jujur supaya saya juga masih belajar tentang lanjutan ini, baik verbal maupun fisik. Tapi sepertinya sih ini dia keterangan. Nanti buat teman-teman yang punya pendapat lain atau sekiranya penjelasan saya itu ada yang salah karena saya juga masih belajar, di sini bisa dikasih tahu ya. Tapi kalau dari sini sih dia bukan termasuk subjek ya. Karena subjek itu kan adalah pelaku yang apa ya? Melakukan predikat itu ya. Sedangkan ini kan bahwa ini kan sesuatu yang dikatakan gitu, sesuatu yang dikatakan sehingga bisa disebut dia sebagai keterangan. Kalau nggak salah. Keterangan atau pelengkap ya, tapi sepertinya sih dia itu termasuk ke bisa jadi penjelas teman-teman. Bisa jadi penjelas. Nah, mungkin bisa teman-teman yang punya informasi lebih ini bisa dikasih tahu nanti lagi. Oke, lanjut. Nah, sehingga kita bisa tahu kalau misalnya di kalimat nomor 3 ini kita kehilangan unsur subjek. Sedangkan dalam suatu kalimat unsur subjek dan predikat menjadi suatu keharusan. Sehingga alasan ketidakefektifan itu adalah kehilangan unsur inti. Ya, tidak ada unsur inti yakni S. P-nya mah ada, tapi S-nya ini yang nggak ada gitu kan. Nah, jadi itu semoga dapat dipahami. Lalu 19, kesalahan penggunaan tanda baca. Lihat, kesalahan warna lain deh biar bisa differentiate ya guys. Oke, kesalahan penggunaan tanda baca. Kita langsung mark aja nomornya 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Kita lihat tanda baca ya. Di balik gemerlap dunia pendidikan, komanya di sini sudah benar, jadi tidak perlu ada yang kita ubah. Nah, kita lihat kalimat nomor 2. Fenomena ini bagaikan benalu yang merenggut rasa aman dan meninggalkan trauma mendalam bagi korbannya. Ini sudah benar ya, kalau tidak ada tidak ada kesalahan ya, tidak perlu penggunaan tanda baca, jadi juga sudah benar. Yang keempat, korban yang melapor hanya 13,54%. Nah, di sini ada tanda koma dan bentuknya itu seperti ini teman-teman. Nah, biar diperjelas, kita kasih warna ini 13,54%. Menurut teman-teman, apakah ini yang benar? Tentu benar ya, karena berdasarkan aturan penggunaan tanda koma, ketika ya saya bacain aja ini langsung dari Kemendikbudnya. Nah, tanda koma. Nah, tanda koma digunakan sebelum angka desimal. Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Oke, jadi ini kan benar nih, sebelum desimalnya itu haruslah tanda koma.
Jadi ini pernyataan yang benar. Oke, 1, 2, 4, 5, 6. Kita lihat kalimat nomor 5. Data lain dari Federasi Serikat Guru Indonesia menyebutkan bahwa kasus bullying di satuan pendidikan cenderung meningkat dari 21 kasus di 2022 menjadi 30 kasus di 2023. Ini benar ya. Nah, semoga teman-teman juga sudah mempelajari sebelumnya tentang materi ini. Kalau misalnya menurut bla 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 itu apakah perlu tanda koma atau tidak? Tapi di sini data dari bla 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 menyebutkan bahwa itu tidak perlu tanda koma karena ini ada namanya predikat. Oke, semoga dapat dipahami sehingga secara tidak langsung itu jawabannya yang nomor 6. Oke, semoga dapat dipahami. Di sini kita analyze dulu kenapa sih jawabannya itu kalimat nomor 6 ya. Kalimat nomor 6 kita tandai terlebih dahulu. Sementara itu, wait, kok warnanya ini ya? Tadi udah di-setel warna ini, Bang. Oke. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyebutkan bahwa terjadi 87 kasus bullying dan 2.335 kasus pelanggaran anak yang dilaporkan. Kesalahannya itu ada di sini. Ya. Kenapa ini bisa salah? Karena seharusnya di sini terdapat tanda baca. Dan tanda bacanya itu adalah titik. Karena fungsi dari titik ini adalah menyatakan jumlah. Jadi kita taruh di sini itu titik ya. Kita kasih warna beda, warna hitam saja. Titik itu juga bisa untuk menyatakan jumlah. Misalnya 1.500 halaman. Nah, berarti buku tersebut punya 1.500 halaman. Kita tidak bisa menghilangkan tanda titik di sini. Karena jumlahnya itu kita nggak akan tahu apakah itu halaman keberapa atau jumlah halamannya. Berbeda ya. Misalnya nih, halaman 1.500. Ya nggak perlu pakai titik gitu kan ya. Tapi kalau titik itu digunakan untuk menyatakan jumlah. Sehingga di sini kesalahannya itu karena 2355 kita markkan warna merah menandakan bahwa itu salah. 2355 itu seharusnya apa teman-teman? Exactly 23 bukan koma ya. 2355. Sehingga jawaban yang benar kalau terdapat penggunaan tanda baca yang salah itu adalah di kalimat nomor 6. Dan itu tidak ada tanda baca yang seharusnya itu ada. Oke? Kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 20. Kalimat nomor 3 dan 4 dapat dihubungkan dengan konjungsi antar kalimat. Nah, kita harus perhatikan di sini antar kalimat. Itu artinya dua kalimat. Ya, ini berbeda dengan kawannya, yaitu intra. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat. Oleh karena itu, merupakan konjungsi antar kalimat, oke, tetapi itu intra kalimat, sedangkan. Nah, jujur di sini saya sebenarnya agak bingung, tapi menurut saya, sedangkan itu dari beberapa sumber yang saya baca, ini termasuk konjungsi intra kalimat. Lalu, tadi sedangkan itu intra kalimat, namun ini adalah antar kalimat. Dan selanjutnya ini juga merupakan konjungsi antar kalimat. Jadi secara tidak langsung, kita juga sudah bisa seperti eliminasi opsi gitu kan ya, dan hanya fokus ke yang D ini saja, D sama E. Nah, sekarang kita lihat konteks kalimatnya. Nomor 3 sama 4 ya. 3 dan 4. Oke, kita baca. Berdasarkan hasil riset Kemendikbudristek pada 2022 mengungkapkan bahwa fakta 36,31% siswa berpotensi mengalami bullying baik verbal maupun fisik. Oke. Seharusnya sih kalimat nomor 3 ini salah ya. Seharusnya tuh dia bilang kayak ini. Berdasarkan hasil riset Kemendikbudristek 2022,
36,31% siswa Indonesia berpotensi mengalami bullying, baik verbal maupun fisik. Korban yang berani melapor hanya 13,54%. Apakah jumlahnya ini lebih banyak atau lebih sedikit? Tentu lebih sedikit. Sehingga yang tepat itu adalah namun. Namun pertentangan gitu kan ya, dari jumlahnya besar ke sini gitu kan ya, dia mengalami bullying nih. Namun yang melapor itu hanya 13,54%, ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Oke, semoga dapat dipahami untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.